Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Ella Sartika dengan NIM 20140400043. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video praktek untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan 3 materi yang akan digunakan pada program Pascal, yaitu yang pertama tentang output dan input program Pascal, yang kedua tentang variabel dan tipe data program Pascal, yang ketiga tentang baris komentar pada program Pascal. Nah, ketiga materi ini akan saya praktekkan dalam satu contoh yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, pertama-tama kita buka file baru yang akan kita beri nama dengan video praktek underscore, jangan lupa underscore-nya, Lydia Ella underscore lagi Sartika underscore TMTKB. Lalu kita klik OK, maka otomatis program memunculkan judul programnya, yaitu dengan program spasi video underscore praktek underscore Lydia underscore Ella underscore Sartika underscore TMTKB. Nah, ingat pada judul program bahwa apabila judul programnya terdiri dari beberapa kata, maka setelah kata antara kata 1 dan 2, kata yang ketiga akan dipisahkan dengan kata yang kedua dengan underscore. Nah, spasi hanya bisa digunakan satu kali saja. Bisa kita lihat di sini bagaimana judul program itu dituliskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian deklarasi, yaitu kita tuliskan variabelnya var. Nah, di sini kita menggunakan variabel A dan B dengan tipe datanya yaitu di sini integer. Nah, dimana kita ingat integer di sini adalah bilangan bulat, yang mana bilangan bulat ini memiliki batasan, mana maksnya itu adalah 32.767 sampai negatif 32.768. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel C. Sini saya ingin menggunakan beberapa tipe data dari yang ada pada aplikasi Pascal ini. Yang mana C ini akan saya tuliskan dengan real, tipe datanya real. Lalu D, variabel D yang akan saya gunakan tipe datanya yaitu string. Nah, di mana string ini saya akan definisikan hanya 10 saja. String ini seperti kata atau kalimat. Nah, string ini kita bisa definisikan dia ada berapa panjangnya, berapa yang ingin kita gunakan panjang si kata dari si string ini. Nah, dia bisa berapa saja, tapi di sini saya ingin membatasi gunakan hanya 10 saja. Makanya di sini saya gunakan definisikan dengan angka 10. Jangan lupa titik komanya, lalu tulis variabel E yang akan saya gunakan tipe datanya itu char, yang mana char ini hanya berisi 1 karakter saja. Nah, setelah kita menuliskan variabel dan tipe datanya, lalu kita masuk ke bagian badan program. Di sini kita tuliskan clear screen, agar layar kita di sini bersih ya nantinya setelah kita running teman-teman. Lalu kita ketik write,
Lalu kita minta user untuk memasukkan data-data dari beberapa variabel yang kita inginkan tadi dengan write buka kurung tanda kutip A sama dengan tanda kutip tutup kurung titik koma. Kenapa saya gunakan di sini write? Agar dia tidak pindah ke baris yang baru. Setelah itu kita ketik readline. Kenapa saya menggunakan readline? Agar dia pindah ke baris ketika kita selesai membaca si nilai A ini. Nah, readline buka kurung A tutup kurung tanda kutip. Nah, begitu seterusnya sampai ke variabel E ya teman-teman. Right B sama dengan tanda kutip tutup kurung titik 2. Readline kurung B tutup kurung tanda titik koma. Right readline kurung C tutup kurung titik koma. Right kutip D sama dengan tanda kutip lagi tutup kurung titik koma. Readline D lalu write lagi tanda kutip E sama dengan tanda kutip tutup kurung titik koma. Read Nah, di sini kita sudah memasukkan input agar user dapat memasukkan data yang kita inginkan di variabel tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pisahkan dengan readln agar pindah ke baris yang baru. Nah, setelah itu agar kita bisa tuliskan ulang dia dalam bentuk output data-data yang kita minta ke user tadi tampilkan, maka kita definisikan dulu bahwa si A itu adalah A yang dimasukkan oleh user dalam variabel kita tadi. Nah, maka kita tuliskan A ini dengan A titik 2 sama dengan A titik koma. Nah, agar si user ini memasukkan menampilkan outputnya nanti itu si A ini dengan A yang kita minta dalam variabel kita tadi. Nah, maka kita tuliskan A titik 2 sama dengan A titik koma. Lalu begitu seterusnya sampai variabel B sama dengan B C sama dengan C titik koma D sama dengan D titik koma E titik 2 sama dengan
titik koma. Nah, lalu agar output-nya itu kita buat dengan kita ketikkan dengan right len. Nah, begini, the right len. Nah, agar si outputnya si nilai A ini akan masuk di sini dengan ke A ini. Nah, sabar ya teman-teman, kita tuliskan dulu. Maaf, di sini A sama dengan tanda kutip spasi A. Nah, begitu. Agar si outputnya nanti si A ini akan masuk ke sini. Berapa nilai si A ini? Berapa nilai si variabel A ini? Nah, maka outputnya akan menampilkan di sini A sama dengan nantinya gitu setelah kita running. Nah, begitu seterusnya sampai si E. Nah, kita masukkan dulu si B di sini. Nilai B sama dengan tanda kutip koma B. Itu juga si C tanda kutip tutup kurung dulu. Nah, sekali lagi right len, karena di sini terlalu panjang kita tulis di bawahnya saja. Tanda kutip D sama dengan tanda kutip lagi D. Maaf, tanda titik komanya lupa. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Lalu right lagi. Nah, coba di sini kita kompilasi apakah data-data yang kita masukkan ini sudah benar atau ada yang salah. Nah, kompilasi berhasil, maka jika kompilasi berhasil maka semua data ini sudah bisa dibaca oleh program, maka program dapat kita jalankan dengan klik running. Nah, di sini kita misalkan A ini adalah 2, B ini adalah 3, C itu 4, dan D ini karena dia berbentuk kata atau kalimat, di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Dia adalah 3, lalu E nilai dia. Nah, coba kita klik enter, maka si program ini akan memunculkan outputnya. Nah, di sini nilai A, B tetap sama, dia bilangan bulat dengan batasan tadi 2 dan 3 masih dalam kategori batasan tersebut, maka dia akan sama. Di sini nilai C saya masukkan 4, dia jadi 4,0 karena nilai real ini adalah nilai scientific, dia menggunakan eksponensial nantinya di sini, maka 4.0 10 pangkat 1 sama dengan 4 juga hasilnya. Nah, di sini si D ini adalah string, yang mana string tadi saya definisikan dengan batasan 10 saja, makanya hasil yang ditampilkan oleh si output ini adalah Lydia Ella S saja, karena dia hanya didefinisikan hanya 10 kata saja. Nah, E ini adalah char, yang mana char ini kita ingat bahwa dia adalah
akan menampilkan karakter yang berisi hanya satu karakter saja. Nah, maka otomatis dia menampilkan output si E ini adalah L saja gitu. Nah, seterusnya kita masuk ke baris komentar, yang mana sebenarnya baris komentar ini yang nantinya tidak akan dibaca juga, tidak berpengaruh juga pada program. Nah, baris komentar ini kita tandai dengan tanda /2, gini contohnya. Nah, baris program ini berfungsi hanya untuk keterangan saja. Sekarang di sini kita menuliskan keterangan ini adalah judul program. Nah, maka si baris komentar judul program ini tidak berpengaruh juga pada program yang akan kita minta user menjalankannya. Baris komentar ini hanya kita gunakan seperti yang saya katakan tadi, hanya sebagai keterangan atau catatan saja. Nah, di sini saya beri catatan sebagai sini tanda /2 deklarasi. Nah, ini tidak akan dibaca oleh program karena ini hanya sebagai catatan saja. Nah, gitulah. Bikin ini saya beri keterangan dengan mulai. Nah, di sini clear screen misalnya, bersihkan layar. Nah, begitu. Sampai boleh kita mengisi keterangan apa saja, dan jangan lupa memberikan tanda /2 sebelum keterangan tersebut. Nah, misalkan di sini keterangannya program berakhir. Nah, gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan baris komentar. Baris komentar ini ditandai dengan tanda /2, yang mana kegunaannya untuk catatan atau keterangan saja. Begitu. Nah, coba kita running kembali. Kita masukkan nilainya 3, 4, Ledia Elasar 3, Ledia. Nah, coba kita lihat outputnya apakah berpengaruh atau tidak. Itu sama saja. Nah, sama saja kan? Jadi baris komentar itu tidak berpengaruh pada program yang akan kita jalankan. Dia hanya sebagai keterangan saja. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video praktek kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.